Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan hasil dari analisis proses bisnis studi kasus Apotek Kimia Farma yang berlokasi di Galuh Mas Karawang. Kelompok kami ada beranggotakan Aditya Agustian, Hafiz Darmawan, Rian Pratama, dan yang terakhir ada Wahyu Azril Akbari. Baik, untuk materi pertama tentang sejarah kimia farma akan dibacakan oleh Rian Pratama. Silakan. Assalamualaikum, saya Rian. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sejarah kimia farma. Kimia Farma merupakan perusahaan industri farmasi pertama di Indonesia yang didirikan oleh pemerintahan Hindia Belanda pada tahun 1817. Awalnya perusahaan ini bernama NV Chemicalen Handel Redchem Co. Adanya kebijaksanaan nasionalisasi atas eks perusahaan Belanda di masa awal kemerdekaan, pada tahun 1958, pemerintahan Republik Indonesia melakukan peleburan sejumlah perusahaan farmasi menjadi perusahaan negara farmasi. Bhinneka Kimia Farma. Pada tanggal 16 Agustus 1971, nama perusahaan berubah menjadi PT Kimia Farma karena bentuk badan hukum PNF diubah menjadi perseroan terbatas. Dan kemudian di sini ada penjelasan mengenai proses bisnis menurut Davenport. Proses bisnis adalah aktivitas yang terukur dan terstruktur untuk memproduksi output tertentu untuk kalangan pelanggan tertentu. Terdapat di dalamnya penekanan yang kuat pada bagaimana pekerjaan itu dijalankan di suatu organisasi, tidak seperti fokus dari produk yang berfokus pada aspek apa. Suatu proses oleh karenanya merupakan urutan spesifik dari aktivitas kerja lintas waktu dan ruang, dengan suatu awalan dan akhiran, dan secara jelas mendefinisikan input dan output. Selanjutnya, ada struktur organisasi dan personalia. Pada Apotek Kimia Farma yang berada di Galuh Mas memiliki anggota yang berjumlah 20 orang, yang terdiri dari 1 orang apoteker penanggung jawab apotek atau APA, kemudian 2 orang apoteker pendamping atau APING, 1 orang supervisor, 5 orang asisten apoteker, 3 juru resep, 2 orang petugas swalayan, 1 orang kasir, 3 orang SPG, dan 2 orang petugas kebersihan. Baik, materi selanjutnya akan dibacakan oleh Saudara Hafiz Darmawan. Silakan. Ya, selanjutnya di sini ada perencanaan dan pengadaan barang. Perencanaan obat dimaksudkan untuk memutuskan obat apa yang akan dipesan agar stok obat di apotek tidak kosong dan mengurangi terjadinya penolakan resep. Beberapa hal yang diperhatikan dalam perencanaan barang yaitu kecepatan penjualan, fast moving or slow moving, obat yang diresepkan oleh dokter sekitar pola penyakit yang terjadi dan stabilitas barang. Kemudian ada gambaran analisa masukan dan keluaran pengadaan obat. Pertama ada analisa masukan dalam pengadaan obat, terdiri dari nama dokumen yaitu surat. Kedua ada sumber, berasal dari BM Kimia Farma Karawang. Kemudian ada fungsi untuk melakukan pengadaan obat, media, sistem pengadaan obat, rangkap berjumlah 1, frekuensi. Setiap awal terjadi pengadaan obat, volume dibutuhkan ketika obat tidak ada. Keterangannya adalah melakukan pengadaan ketika obat yang dibutuhkan tidak ada. Kedua ada analisa keluaran dalam pengadaan obat. Pertama ada nama keluaran yaitu obat. Kedua fungsi, bukti terjadinya pengadaan obat, media, barang ataupun obat, distribusi, konsumen, kebutuhan tindakan, rangkap sesuai apa yang dibutuhkan, berapa pengadaan obat yang terjadi, frekuensi kejadian ketika obat yang dibutuhkan tidak ada, volumenya ada persediaan obat, formatnya dokumen, keterangannya adalah tertera informasi jika obat langsung dikirim di hari itu juga, informasi jelas pengadaan obat ini ketika terjadi stok obat habis dan harus mengadakan pengadaan obat.
Selanjutnya ada alur pengadaan obat kimia farma. Diawali dari pemilik, yaitu melihat rekap transaksi, kemudian dilanjutkan oleh apoteker membuat daftar barang. Kemudian asisten apoteker membuat surat pesanan barang, kemudian dilihat oleh apoteker dan di ACC. Jika tidak sesuai maka direvisi oleh asisten apoteker. Jika sesuai dilanjutkan tanda tangan oleh apoteker. Surat yang sudah di ACC kemudian dikirim kepada distributor melalui asisten apoteker. Distributor menerima surat, yaitu surat pesanan barang, kemudian distributor menyiapkan barang pesanan dan barang retur. Kemudian membuat dokumen pengiriman barang, dilanjutkan dengan memeriksa barang. Jika barang sesuai maka dilanjutkan dengan tanda tangan surat. Kemudian mengirim barang ke pemilik kimia farma. Kemudian pemilik kimia farma melakukan proses pembayaran dan selesai. Oke, baik. Selanjutnya materi akan dibahas oleh Saudara Aditya Agustian. Silakan. Oke, saya akan menjelaskan tentang proses penjualan kimia farma ke Lumas. Nah, jadi proses bisnis apotek ini diawali dari customer yang membeli obat baik dengan resep dokter maupun pembelian lepas untuk obat-obat yang dijual secara umum. Jadi order atau membeli obat yang dilayani oleh pramuniaga yang kemudian mempersiapkan obat atau menyampaikan pesanan maupun resep kepada apoteker atau asisten apotekernya. Apabila obat sudah dipersiapkan, maka kasir akan mempersiapkan notanya. Apoteker dan asisten apoteker bekerja mempersiapkan obat yang berdasarkan resepnya maupun berdasarkan indikasi yang disampaikan oleh customer maupun dengan transaksi utama yang terjadi. Proses pengadaan persediaan. Nah, jadi di apotek kimia farma ini ada proses pengadaan persediaan. Nah, pengadaan persediaan ini untuk persediaan obat-obat yang ada di apoteker kimia farma. Proses pengadaan persediaan turut melibatkan peran serta pemilik apotek dalam pengambilan keputusan. Jadi pemilik apotek ini adalah sebagai pengambilan keputusan untuk persediaan obatnya. Apotek sebagai pihak manajemen akan memeriksa kepersediaan dan bersama apoteker dan menentukan jenis dan jumlah persediaan yang akan dipesan. Lalu asisten apoteker berperan dalam mempersiapkan surat pesanan dan menghubungi PBF atau distributor obat. Proses pengiriman persediaan di apotek kimia farma ke Lumas dilakukan setiap hari Rabu dan Kamis. Pemeriksaan rekap persediaan dilakukan setiap minggu. Selain itu, apotek kimia farma memiliki rutinitas stock of name atau penghitungan persediaan setiap 3 bulan atau triwulan. Baik, jadi sekian presentasi dari kelompok kami tentang alur proses bisnis apotek kimia farma. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.